gitu. Di mana sudut bumi gitu? Ada 4 penjuru, ada 4 penjuru. Gini loh Bang, di sana kan nggak disebutkan sudut bumi, penjuru bumi kan penjuru ini kita sebutkanlah dulu penjuru. Bang, coba ada di Daniel 4 nomor 11 tadi. Ujung bumi ada. Nih. Nih. Ujung seluruh bumi. Nih. Ke ujung seluruh bumi. Nah. Ini penulis Bible mabok kayaknya teman-teman ya. Bumi ada ujungnya gitu. Ini loh Bang, itu kan ke ujung seluruh bumi kan nggak ditentukan itu. Ke ujung seluruh. Ke ujung seluruh bumi saya mau tanya, ujung bumi itu di mana? Hah? Coba dulu Bang. Coba dulu Bang. Jadi salah dulu kalimat di situ. Ejaan bahasa Indonesia. Coba Anda cek sendiri kitab Anda. Cek sendiri kitab Anda. Kan itu tak terhingga itu. Coba Anda cek dulu kitab Anda. Kitab Anda cek coba. Ya kan nggak salah. Di ujung seluruh bumi. Coba dulu. Ya ke ujung seluruh bumi. Pertanyaannya ujung bumi itu di mana? Ujung bumi di mana teman-teman? Ini bikin puyeng pula malam ini nih. Definisikan dulu. Kayak gimana? Di ujung seluruh bumi. Dengarkan dulu aku Bang. Di Bible bumi ada ujungnya loh. Mau kalah Bang Pi. Dengarkan dulu Di ujung seluruh bumi kan itu bisa disimpulkan itu, didefinisikan itu tak terhingga itu. Di ujung apanya tak terhingga? Tak terhingga itu. Di mana lah itu sudutnya itu? Coba. Kenapa lari tak terhingga jauh kali? Jauh kali. Jauh kali, Bang. Di situ dikatakan ada pohon di dalam Bible itu ada pohon di tengah bumi yang menjulang ke langit. Seluruh bumi ya sampai ujung bumi itu bisa lihat pohon yang di tengah bumi itu. Ini kitab apa sih ini ya? Itu bukan ya teman-teman. Bang. Itu kan. Ini sebenarnya penglihatan Daniel ya. Nah, nih. Ya, pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat ke ujung seluruh bumi. Bumi ada ujungnya. Ada. Sakit kepala saya mikir ujung bumi di mana ini. Bisa nggak Bang Anda mikir ujung bumi di mana? Kira-kira tahu nggak? Saya pengen tahu dong. Coba Abang jelaskan. Kitab Abang itu. Biar saya jelaskan dulu Bang. Ya, silakan. Kalau dibilang di ujung seluruh bumi kan gitu. Di ujung seluruh bumi berarti di sudut-sudut bumi ini, dimanapun titik bumi ini semua bisa melihatnya itu kan. Iya, pohon itu dapat dilihat sampai ke penjuru bumi, ke ujung bumi. Gede kali itu pohon. Bumi, ya? Di ujung bumi bukan disebut, di ujung seluruh bumi. Nah, di sini kalimatnya bisa dilihat. Kalau itu ibaratnya itu memang tak terhingga, nggak ada. Apanya? Nggak ada, memang nggak ada sudutnya, nggak ada sudutnya itu. Kalau nggak ada sudutnya berarti kitab Anda salah gitu, ada ujungnya. Soalnya kitab Anda mengatakan bumi ada ujungnya. Kayak gimana sih Abang ini? Aduh. Tak terhingga kayak gimana? Itulah dulu aku ada pertanyaan aku Bang Pi. PR. Saya mau minta carikan ujung bumi di mana gitu ya. Iya betul, yang di YouTube ini adalah pusat debat agama, ini adalah YouTube saya. Ya, ini ada yang nanya nih di kolom komen, Rahmat Prabowo. Iya betul Bang. Apa emang yang Anda tanyakan?
Ini pertanyaan saya Bang Pi. Dari sejarah, ya, dari sejarah teologi, perjalanan Kristen atau Nasrani sekarang ini itu berawal dari perjalanan Yesus Kristus kan? Iya. Nah, kalimat Yesus pun, aku datang bukan untuk mengurangi dari apa saja yang diturunkan Allah melalui daripada Musa, para nabi-nabi terdahulu dan hukum Taurat tuh. Terus ya, bahwa itu pada zaman nabi-nabi di agama yang ada sebelumnya itu Yahudi. baik. Iya. Jadi sesudah Yahudi lahirlah agama Yesus itu sendiri, yaitulah pengikut Kristus itu kan? Dari mana Yesus bawa agama Kristus? Bawa agama Kristen? Enggak lah, Yesus enggak bawa Kristen. Ada perintah Yesus yang selalu menyangkal para petua-petua agama Yahudi. Ya. Jadi Yesus sudah tidak terima, sudah tidak setuju lagi dengan ajaran-ajaran yang sudah melenceng dari ajaran Allah itu sendiri yang diajarkan oleh petua-petua Yahudi, guru besar agama Yahudi terlebih dahulu. Terus Sehingga poinnya, ajaran poin Kristen yang ditanyakan itu apa gitu? Nah, yang dipertanyakan sekarang sesudah ajaran Kristen itu, kenapa Islam, kenapa Al-Quran mengklaim agama sebelumnya itu, para nabi-nabi sebelumnya itu seperti Adam, Hawa dan sampai ke Nabi Isa itu disebutkan Islam. Padahal orang Yahudi pun tidak meyakinkan, tidak percaya kalau Mesias itu adalah Yesus itu sendiri. Setelah terlahir lagi itu orang-orang Kristen, ya, beratus-ratus tahun kemudian lahir lagi Islam yang dibawakan oleh seorang Muhammad. Kenapa Muhammad berani mengklaim nabi-nabi tersebelumnya itu seorang Muslim? Oke, baik. Itu ada ayatnya, bukan klaim. Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka disebut orang-orang yang berserah diri. Gitu. Bukan berarti mereka itu ya memang belum sebutannya Islam belum, tapi mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Pelaku berserah diri kalau dikata bendakan, kalau diagamakan kata bendanya Islam gitu. Jadi ginilah Bang, orang yang berserah diri itu sebutannya Muslim. Tapi ya berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kalau nya berserah diri kepada iblis atau setan itu namanya musyrik. Berarti Muslim itu belum tentu Islam ya? Muslim itu sudah pasti Islam. Kenapa harus Islam? Orang berserah diri. Dari kosakatanya aja Muslim. Iya. Muslim. Aslama yuslimu islaman. Fahuwa muslimun. Tuh pelakunya. Muslim itu pasti Islam. Tapi kata Islam itu belum ada disebut di zaman para nabi dulu. Tapi kami tahu bahwa para nabi mereka adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam gitu. Berarti orang yang berserah diri kepada Allah semesta alam, pencipta semesta alam, disebut di sana Muslim. Tapi kalau dibilang Islam belum Islam. Tapi kalau Muslim di zaman dulu belum, tapi sekarang sudah dinamakan agamanya. Di zaman dulu belum, di zaman para nabi belum dinamakan orang yang berserah diri, dinamakan Muslim. Setelah Al-Quran turun, baru ada stempelnya sebagai agama. Quran surah Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Nah kayak gitu.
Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Gitu bang. Makanya agama apa? Agama para nabi yang diridhoi Allah, agama orang-orang yang berserah diri kepada Dia, yaitu Islam. Itu jelas itu. Kesimpulannya sekarang, kalau Nabi Adam itu sebelum Muhammad, berarti itu kalian lah itu Islam ya, tapi disebut bisa Muslim lah. Mereka Muslim. Muslim itu bahasa Arab, artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Muslim itu. Iya. Berserah diri kepada, tapi bukan Islam kan gitu. Nah, kalaunya Muslim udah pasti Islam dia. Enggak lah. Kalau dia Muslim sebutannya udah pasti Islam, karena itu satu kosakata masalahnya. Coba dalam sejak kapan lah Nabi Adam berkalimat syahadat? Oh, likullin ja'alna minhuma syir'atan wa minhaja. Setiap nabi itu mempunyai syariat sendiri-sendiri. Nah, nggak perlu. Berarti kalau mereka Muslim, mana syahadatnya? Bukan kayak gitu. Mereka punya syariat sendiri. Berarti saya bisa sebut Muslim ya? Syariat saya sendiri kan gitu. Nggak bisa, kita udah diatur sekarang. Udah diatur. Karena apa? Udah distempel Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nggak bisa pakai syariat sendiri. Artinya udah ada aturannya dari Tuhan kayak gitu, udah paripurna gitu. Apa le? Aku juga heran juga ya. Dalam pikiranku kan, kalau kedatangan Yesus itu dari nabi-nabi sebelumnya itu sudah banyak nubuatan, tapi tentang Muhammad ini ya, kalau ada nubuatan Yesus tentang Muhammad, aku pun bisa mau jadi Islam. Jadi tentang nubuatan Nabi Muhammad di mana? Ya, itu bagian dari pertanyaanku yang pertama tadi. Kalau ada memang nubuatan Yesus tentang Muhammad itu, Bang, ya saya pun mau jadi Islam. Bang, kata Yesus dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain, yang mana penolong itu ya dia akan membawa kamu dalam kebenaran. Penolong itu akan membawa kamu dalam kebenaran. Terus penolong itu akan memuliakan aku, kata Yesus. Dan penolong itu akan mengajarkan segala hal untukmu. Kira-kira menurut abang siapa itu? Ya, seorang rasul juga. Seorang rasul juga. Siapa kira-kira? Tapi cobalah dulu. Bentar, itu yang dinubuatkan Yesus itu. Dibuatkan Yesus. Ya, dinubuatkan oleh Yesus. Itu orang loh, ya, bukan roh, bukan. Orang yang dia maksud orang. Di manalah dibuat? Di mana Yesus berkata seperti itu, Bang Pi? Ya kan sekarang tentang nubuatan. Mungkin saya nggak tahu tentang ke sana. Bentar ya, saya bukakan nih. Iya, Bang. Ini Bang. Nih, mari baca ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Orang ya, bukan roh ya. Orang ya, orang, bukan roh. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi di sini orang ini
mempunyai roh kebenaran dia. Kata Yesus, mempunyai roh kebenaran. Orang ini ya, dunia tidak dapat melihat dia. Siapa kira-kira yang nabinya tidak dapat dilihat oleh manusia zaman sekarang yang tidak ada gambarnya? Nabi Muhammad satu-satunya ya yang tidak dapat dilihat oleh dunia. Terus kata-kata Yesus juga ya, penolong itu akan memuliakan aku. Penolong itu akan mengajarkan segala hal. Ya, Nabi Muhammad itu mengajarkan dari kita buka mata sampai tutup mata tidur kembali. Semua aktivitas yang kita lakukan itu diajarkan hukumnya oleh Nabi Muhammad SAW ya. Gitu Pak. Itu yang dimaksud Yesus. Terus juga ya kata Yesus, kalau dia tidak pergi, penolong itu tidak akan hadir. Penolong itu akan memuliakan aku. Makanya Nabi Muhammad sangat memuliakan Yesus atau Nabi Isa gitu. Sangat memuliakan dia. Nabi Isa itu tidak mati terkutuk, tidak disalib. Itu kami muliakan dia. Bukan mati terkutuk dia. Tidak diseret-seret tentara Romawi. Enggak, bukan. Dia bukan anak haram, dia adalah anak orang yang benar gitu. Itu di dalam Al-Qur'an kami. Sangat dimuliakan oleh Al-Qur'an kami, umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Makanya siapa yang dimaksud seorang itu? Tidak lain, yang dikatakan Yesus adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan itu. Kalau kami Kristen udah tahu lah itu. Siapa seorang itu? Tetapi nubuatan Yesus pun mengarah ke sana banyak juga. Siapa? Kalau sebutan tadi kalimat itu bisa saya lihat itu memang itu yang tertulis para rasul dan buah-buah roh itu pada siapa? Coba sebut satu oknum. Mari kita cek oknumnya. Satu orang silahkan disebut. Itulah Roh Kudus itu, Bang. Orang bukan roh. Gimana sih? Udah diwanti-wanti dari tadi, Yesus itu minta orang bukan roh. Nih, ya. Dia minta orang. Seorang bukan roh. Macam mana? Aduh. Ini loh Bang Pi. Gak mungkin meminta sebuah roh. Gak mungkin meminta sebiji roh. Gak mungkin. Gak meminta satu kotak roh, nggak mungkin. Seorang roh itu kan orang. Makhluk yang paling mulia itu manusia, ya. Itu. Lah kayak gimana? Siapa menurut Anda itu? Roh Kudus. Roh Kudus orang. Kagak nyambung sama sekali, Pak. Ya. Orang kok roh? Aneh. Orang kok roh, bang. Yang ditanyakan itu orang, yang dikatakan Yesus orang, bukan roh. Kok roh? Anda menjawabnya. Itu memang didefinisikan dalam keimanan. Aduh, kehabisan jawaban. Kehabisan jawaban, nggak bisa dijawab itu. Bukan kehabisan jawaban, Bang Pi. Jangan suka nyupir ke sana, manuver ke sini kan gitu. Memang. Ya kan saya udah sampaikan kepada Anda yang dikatakan Yesus. Di mana Yesus menubuatkan Nabi Muhammad tuh? Saya kasih kepada Anda. Iya, tapi saya nggak percaya. Ya terserah, kalau kau nggak percaya Yesus nggak apa-apa.
nggak percaya Yesus, nggak percaya Nabi Muhammad, nggak percaya kitabmu, nggak apa-apa. Yang penting kan kita Bukan nggak percaya udah sampaikan. kitab saya loh Bang Pi. Loh, ini kan saya menyampaikan, ya saya itu menyampaikan tentang Nabi Muhammad, kata Yesus. Ya, kata Yesus seperti yang Anda minta. Maka Anda akan saya tampilkan kitab Anda sendiri. Nah, di sini dari ucapan Yesus. Kalau Anda nggak percaya dengan ucapan Yesus dan kitab Anda, yaitu derita kamu gitu, Bang. Ya saya kasih penjelasan dulu Bang Pi. Kayak gimana? Kayak gimana? Pernah Bang Pi dengar di mana Yesus pernah dicobai? Bukit. Hubungan bait Allah dan bukit. Iya. Yesus pernah dicobai. Mencobai Yesus itu memang seekor ular kan, dicobai. Untuk apa? Apa tujuan sebenarnya dicobai Yesus itu? Coba lah. Di mana itu seekor ular? Aduh. Kalau mencari itu gampang Bang, zaman sekarang kita tak usahlah terlalu lebay. Kita ketik nanti di Google, Yesus dicobai, udah langsung nanti di satu rangkap itu nanti dikasih tahu itu. Yesus dicobai ular. Jadi tujuan dicobai ular Yesus itu supaya nanti manusia Yesus turut tunduk kepada si ular, si iblis tadi, supaya penyelamatan manusia ini gak terjadi lagi. Bang, jangan nih saya, abang kan nyuruh saya nge-google nih ya, Yesus dicobai ular. Dalam Alkitab tidak ada catatan mengenai Yesus dicobai oleh ular secara langsung. Mana sih? Kacau. Coba lah dulu. Aduh. Bang. Udah itu Google loh. Aduh. Bang Pi, Yesus dicoba itu aja gitu. Iya. Aduh, Google loh ini, Google. Anda Yesus suruh saya nge-Google. Biar ku kasih penjelasannya sekarang. Kayak gimana? Yesus dicobai itu supaya orang tidak percaya kepada penyelamatan Sang Mesias, kan gitu. Aduh. Datang lagi si ular menjelma. Kan Akut abang ini akut. Ya. Gak nyambung jawabannya. Gak ada di situ dicobai. Gak nyambung sama abang. Orang-orang kita paham itu. Aduh. Ada lagi bang. Mungkin ada Kristen yang lain mau naik juga itu ngantri di bawah. Ya kenapa harus diganti bang? Ya orang giliran nggak Anda saja bang. Orang juga mau diskusi gitu, iya bersama saya. Sekedar penjelasan saya, tujuan Yesus dicoba itu supaya penyelamatan juru selamat Sang Mesias itu tidak terjadi pada nubuatan itu. Jadi sesudah terjadi semua nubuatan itu, ular menjelma lagi sesudah Yesus. Bang. Oke. Ada lagi? Ya itu saja Bang Pi. Oke, thank you atas diskusinya ya Bang ya. Sama-sama Bang. Kita akan naikkan Kristen yang lain lagi sesuai giliran gitu, oke? Oke, selamat malam Bang. Mana tadi gilirannya? Ayo sesuai giliran. Panggabean. Halo, selamat malam. Selamat malam, Panggabean. Ngapain lagi mereka? Aduh. Kalau kau lagi di kamar sama istrimu, ngapain kau minta naik? Ricardo. Kebanyakan minum tuak bisa jadi. Ya, budak degel ya. Aduh.
Sabar. Ayo teman-teman, bantu posting ulangnya lagi ya. Masih muter ini, tunggu. Ada kepental. Saya naikin Ipang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada Bang. Ustaz, terima kasih ya sudah dinaikkan. Oke lah, kita itu soalnya diskusi lintas iman ya Bang ya. Jadi kita naikin yang khusus Kristen, baik? Oke? Oke, maaf. Oke, Maaf. sama-sama. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Turun. Sabar ya, teman-teman. Sabar. Aduh, banyak yang minta naik ini. Sabar. Banyak yang minta naik. Mana sih Bereni Siparna? Halo. Halo, selamat malam. Ya. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Aduh, belum bisa. Oh, yaudah kalau gitu di bawah dulu ya. Kalau belum bisa ya yaudah di bawah dulu aja ya. Nanti kalau udah bisa open cam baru naik. Kan gitu. Nggak ada paksaan kok ya kalau Anda nggak bisa. Apa yang bening apa pula kalian? Kacau. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Anda Islam atau Kristen? Puji Tuhan, Kristiani. Ya, silakan dibuka kameranya, Mbak. Seperti aturan yang telah kita buat. Saya bantu nih. Tuh, nyalakan aja. Oke. Oke, thank you. Mbak, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Bebas. Bebas. Sebaiknya Anda nanya duluan dah. Aku nggak tahu mau nanya apa. Nggak tahu mau nanya apa. Baik. Kalau gitu Mbak, saya nanyain yang ringan-ringan aja nih ya. Di mana ayatnya Yesus menyuruh Anda jadi Kristen? Wait. Apa pula lah teman-teman ini? Apa pula kalian? Kalian ini hobinya bikin hilang dia. Hilang sendiri. Hilang sendiri. Hilang sendiri. Kepental atau kepencet atau gimana, Mbak? Atau gimana? Minta naik lagi atau enggak dia? Bentar ya, saya lihat dulu. Minta naik lagi atau enggak mbaknya? Bentar ya teman-teman. Takutnya dia kepental atau memang betul-betul pusing gitu. Sebentar. Ada minta naik lagi enggak?
Nggak ada ini. Nggak ada lagi teman-teman. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Yang Islam tolong ditarik aja permintaan naiknya, nggak usah yang Islam, ya. Yang Islam nggak usah. Dipanggil Roh Kudus, iya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muter. Aduh. Jaringannya nggak jelas ini ya, abangnya. Aduh, ada. Kita cari yang lain. Yang Islam kagak usah minta ikutan naik ya. Ada. Assalamualaikum yang di YouTube semuanya ya. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang, silakan open camnya dulu bang. Lagi digelap-gelap ini. Lagi digelap-gelap, udah turun dulu ya. Gak tahu kenapa kalaunya saya live streaming rumah Kristen semuanya pada gelap ya. Nggak ngerti juga saya. Nimba tadi nih kepental kayaknya. Kenapa Mbak tadi Mbak kepental kah? Tadi ada dipanggil. Oh dipanggil, ya udah. Sesuai peraturannya silakan dibuka kameranya. Tadi saya ada bertanya kepada Anda, di mana Yesus ya mengatakan jadilah kamu Kristen. Silakan. Di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba satu kosakata aja di situ ada nggak Kristen gitu? Nah, kan di sini dibilang karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, Mbak. Di situ kan jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Ya. Bukan berarti Yesus menyuruh jadikanlah semua bangsa penyembahku, kan beda. Tapi kan kata kutipnya itu kan di kata-katanya kan itu jadi perhalus. Jadikanlah semua muridku, bukan penyembahku. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu Mbak. Di situ Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengajarkan jadikan semua muridnya. Seperti di sekolah atau di luar sekolah pun ada nggak murid nyembah gurunya? Nah kan itu kan secaranya kan itu diperhalus gak kata-katanya kan nggak mungkin kan dibuat di dalam Alkitab dibuat seperti itu. Ada nggak yang dikatakan Yesus seperti itu? Gimana? Iya. Ini kan di dalam Alkitabnya ini dibuat. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Iya, Mbak, saya kan sudah saya bantah di situ Yesus bukan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri, bukan. Di situ jelas kok yang Anda baca itu Yesus tidak menjadikan Anda Kristen, bukan. Tapi menjadikan apa? Sebagai murid Yesus. Murid Yesus, yang namanya murid, tidak ada murid menyembah guru, nggak ada. Tapi kan banyak penyembah toh, penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus, bukan. Saya bukan murid Yesus, tapi Anda itu bukan murid Yesus, tapi Anda itu penyembah Yesus.
Gitu loh Mbak. Kenapa Mbaknya nih? Halo? Ya, Iya. Coba Anda perhatikan, nggak ada murid itu menyembah guru, nggak ada. Dari mana murid menyembah guru? Kenapa Mbak? Kenapa Mbak mikir? maksud akan di sini kan tidak ada diboleh menyembah. Coba Anda buka lagi Mbak ya, di dalam Matius 12 nomor 15. Bentar, dalam Matius, bentar. Matius 12 nomor 15. 12 ayat 15. Oke. Judul perikopnya apa itu? Yesus hamba. Hamba dia. Bukan Tuhan, itu hamba Tuhan Yesus itu, Mbak. Aduh. Kitab Anda sendiri bilang Yesus itu hamba Tuhan. Kok Anda bilang dia Tuhan? Loh, turun lagi Mbaknya. Kenapa Mbak? Macet, turun langsung beliau. Ya. Udah, gara-gara teman-teman sih ya. Iya, saya itu nggak banyak ngomong teman-teman, tapi langsung tusuk aja ke jantung gitu ya. Nggak mau saya putar sana putar sini, tusuk langsung jantungnya beres gitu. Apa pula Bang Nandar ini? Iya. Saya suka warna hitam. Saya suka warna hitam soalnya. Ada gerangan, ada apa ini gerangan? Ustadz, kita pemanasan yuk. Aku baru lab nih. Oh, Bang Nandar minta tap layar, minta Ya, PK teman-teman, sekali buat pemanasan katanya. Iya. Yang belum follow di follow. Gak apa-apa, kita layani dulu ya Bang Nandar. Iya ya. dong. Apa pemanasan. Pemanasan kata Bang Nandar. Matius 5 ayat 39, Ustadz, kasihilah musuhmu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila kau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ternyata ini nggak bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mana bisa? Ya, dulu Nggak 2000 bisa. benar nggak bisa. Dulu 2015 di Tolikara, ketika kaum muslimin melakukan sholat Idul Fitri, dibakar masjid. Sekarang di Intan Jaya, ya, orang mendirikan masjid dilarang. Jadi ajaran kasih ini hanya tipuan saja. Slogan. Iya, slogan doang. Slogan biar perpuluhan lancar kan gitu. Iya. Slogan perpuluhan supaya lancar. Bener. Jadi kalau misalnya melarang itu karena nggak ada izin baru ya. Kalau ada izinnya, kalau ada memenuhi syarat SKB 2 Menteri, kenapa? Ini loh dilarang Ustaz di Intan Jaya nih. Tuh. Penolakan pembangunan masjid di Papua ricuh karena mereka melihat gereja-gereja di luar dari tanah Papua selalu diintimidasi. Pret mereka ini. Oh, jadi ceritanya ngebalas tuh ye. Ngebalas ya. Aja ajaran kasih ya, tapi ngebalas. Tapi ngebalas ya. Ini ada. Tapi kayaknya ini korban si Edis deh. Soalnya di Papua ini banyak sekali yang nonton si Edis ini, kayaknya korban si Edis kayaknya. Iya enggak? Oh, iya. Kan Dari korban Papua si Edis. itu korban Edis, ya betul. Korban si Edis. Korban si Edis, teman-teman. Kasihan mereka ini. Sebentar ya teman-teman ya, kita pemanasan akun dulu. Iya, sama sabar Bang teman-teman Nandar, ya. Di sebelum tempur aku. gitu. Malam Sebelum ini saya tempur, ada ya. janji dengan Bang Oki itu, tapi jam 11 malam, nggak apa-apa. Oh, jam 11 malam ya.
Iya. Si Oki mah kayak kentut tad. Bunyinya doang gede, gak ada isinya. Iya tahu. Si Oki ini meskipun tapi ada satu hal yang harus kita akui dari si Oki ini, dia ini adalah apa ya? Dia ini hebat. Hebatnya kenapa? Seberapa kali pun bubuk, dia itu gak pernah malu loh gitu. Muka tembok kali. Iya, muka tembok bener. Jadi setelah sebubuk apapun dia itu gak pernah malu, buka tembok. Muka tembok. Iya, nggak pernah malu dia. Tapi ya gitulah ya, buat hiburan nggak apa-apa. Jadi target kita ini bukan si Okinya, tapi penontonnya. Betul. Kebal. Ada. Dipermalukan seperti apapun dia itu nggak ngepek gitu loh. Kalau si RK, si Joseph itu kan kalau sudah malu jadi nggak mau lagi kan. Kalau si Oki gas terus. Oke, katanya kata di YouTube Oki kurang seru bang. Ya nggak apa-apa lah, sebulan sekali aja lah ya. Iya, kan sama Oki kan dia. gitu. Kurang seru memang sih, tapi namanya orang mau nantang kayak gimana kan harus kita jabanin gitu. Jabanin. Tema apa dia? Nggak tahu, terserah dia temanya apa. Iya. Iya. Temanya nggak jauh-jauh sih biasanya dari temanya itu agama mana yang benar biasanya gitu. Ya, paling kayak gitu. Surga Kristen, surga Islam, mari gitu. Capek dengarnya kalau Oki katanya. Nggak apa-apa ya. Kita cuma terima sebulan sekali doang kok ya. Iya. Apa, baru kita urusin Kristen random habis itu. Mata pisau jadi penghujat. Ya karena mata pisau selalu terjawab kan syubhatnya gitu. Akhirnya nggak bisa lagi, nggak mampu lagi, dia jadi hujat gitu. Dia itu pengacara nggak laku Tad. Iya. Dia itu pengacara nggak laku, makanya dia terjun di dunia seperti ini. Wah, Nandar juga pengacara debat. Kalau saya sebelum jadi pengacara saya sudah jadi debater. Jadi kalau ada yang bilang, wah Nandar juga pengacara tapi main debat, saya lebih dulu debat daripada pengacara. Kalau pengacara saya baru 4 tahun, ya kan? Sebelum COVID tuh. Sebelum COVID saya masih VKVA. Setelah COVID saya disumpah di PT Bandung. Kalau si mata pisau itu pengacara nggak laku, namanya si Robert dia itu. Makanya jadi ini penghujat, nggak laku dia. Orang NTT dia, orang Kupang. Oke, Ustadz, terima kasih banyak ya. Silakan cari mangsa. Oke. Yo, kita akan lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen aja ya, yang naik. Silakan. Robert William. Iya, Robert William. Masalahnya semua dari syubhat dia kan terjawab ya teman-teman. Jadi ya, mau kayak gimana lagi? Ada Kristen yang mau naik, yang mau berdiskusi silakan. Ya, syaratnya hanya open cam. Tadi kenapa ya? Saya kasihan sama Mbak tadi, ya, tiba-tiba terguncang dia. Aduh. Halo, selamat malam. Halo, Ustadz. Iya, selamat malam. Islam Kristen, Bang. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Semangat terus, Ustadz. Oke, syukron jazakallah, Bang. Ya. Abang, saya gantikan dulu ya. Kita cari yang Kristen ya untuk diskusi. Oke. Oke, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jantungan banyak, iya. Jantungan kali ya, jantungan. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Malam, Bang. Oke, Bang Rian Dennis Losung ya. Anda dari Kristen? Ya. Saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Baik. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih?
Abang nanya dulu aja. Saya yang nanya duluan. Tolong Bang jelaskan di mana sudut bumi. Soalnya di kitab Anda bumi ada sudutnya gitu. Itu dulu saya tanyain. Saya mau tahu alamat sudut bumi ini di mana gitu loh. Sudut buminya itu ya, coba abang tunjukin saya kata-katanya seperti apa biar saya bisa menjelaskan. Baik nih. Ya nih. Nih ya. Ya, Oke. Wahyu 7 nomor 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Itu di mana, Bang? Di mana sudut bumi, penjuru bumi? Penjuru bumi itu di mana sudutnya, di mana? Titik akhirnya itu di mana loh gitu. Ya. Saya jelasin ya, Bang. Jadi itu kitab Wahyu itu kitab terakhir di agama Kristen, yang di Bible itu menceritakan tentang yang namanya akhir zaman, Bang. Jadi untuk bahasa kata-kata itu nubuatan. Jadi kita mengartikan bukan hanya karena tulisannya seperti itu, tapi ada artian-artiannya gitu, Bang. Jadi bumi datar menurut Anda? Itu akan bumi itu secara gini, Bang, saya tidak bisa menjelaskan bahwa bumi ini datar atau bulat. Tapi secara dengan apa? Gini bang. Ya, kayak gimana? Saya bingung. Penganut bumi datar ini susah memang. Kalau menurut abang bumi datar atau bulat, Bang, gitu? Kalau Al-Quran saya kan menjelaskan seperti telur burung unta, terhampar dia, terhampar kayak berbentuk bulatan gitu, terhampar. Jadi kalau dilihat dari atas itu terhampar dia, melebar sampai ke bawah gitu. Akhirnya berbentuk seperti bulat telur burung unta. Kayak gitu. Bumi disebutkan Al-Quran, kagak ada datar, nggak ada. Seperti di Bible ada ujungnya bumi, ujung bumi itu di mana, Bang? Jadi gini loh, Bang, bahasa ujung bumi itu bahasa kan, ujung bumi gitu kan. Ya, itu bahasa aja, bahasa. Jadi ya apa salah kitab Anda ini, Bang, atau kayak gimana? Salah, atau kayak gimana, Bang? Salahkah kitab Anda? Ini yang mau dibahas kata-katanya atau arti-artiannya gitu, Bang. Kalau kata-katanya kalau kita terserah abang aja kayak gimana penjelasannya. Kayak gimana pun penjelasannya, saya pengen tahu ya, apa yang dimaksud dengan ujung bumi, di mana alamatnya gitu. Itu yang saya cari. Nggak ada, Bang, alamat ujung bumi itu nggak ada, Bang. Kita kalau orang sekolah ya. Lalu kenapa kitab Anda menuliskan 4 penjuru bumi, Bang? Yang namanya penjuru itu sudut yang ada titik akhirnya. Dia mengarah ke sudut ya, yang ada titik akhirnya. Di mana sudut bumi? 4 biji gitu. Kalau pembahasan tentang ujung bumi, Bang, gini. Kalau pembahasan tentang ujung bumi, saya jujur saya tidak bisa menjelaskan secara manusiawi gitu kan. Karena kita belajar ilmu pengetahuan juga kan. Kalau menurut abang ujung bumi itu ada ujungnya nggak? Kalau menurut abang secara ilmu pengetahuan? Kalau saya ya secara ilmu pengetahuan, karena saya tidak bergelut di bidang itu ya, saya jujur saya nggak tahu jawabannya, gitu. Sama saya dengan abang sama gitu. Iya, nggak tahu. Cuma saya heran aja kitab Anda sama, mengatakan. Saya juga tidak bisa memprediksikan ujung bumi seperti tahu apa. Bang. Cuma gini ya, kitab Anda mengatakan ada sudutnya bumi gitu. Ada ujungnya bumi. Makanya kalau ini adalah kitab suci yang Anda imani, kan harus terbukti, harus ada gitu, harus ada ujung bumi kan gitu. Gini loh, gini, Bang. Saya potong ya, gini. Kita kalau di Kristen untuk membaca surat, misalnya Wahyu ya, Wahyu itu kan di Wahyu.
Kita harus bisa membaca dari Wahyu 1 pasal 1 sampai akhir biar kita tahu alur ceritanya seperti apa. Karena kan kitab Abang dengan kitab saya sama kan? Samanya gini, bukan samanya di mana? Spesifik. Enggak, gini Bang, pemahamannya sama. Kayak Abang memahami Al-Qur'an itu berarti sejarah dari zaman penciptaan sampailah ke Nabi Muhammad. Sama kayak kita. Di Alkitab juga kita belajar dari awal, karena kita kalau belajar hanya sepotong-potong doang, kita sendiri bisa salah tafsir, salah mengerti gitu. Gitu Bang. Jadi kalau Abang mau ambil ayat dari Bible, Abang harus tahu dulu Wahyu 1 sampai Wahyu yang Abang baca tadi itu Bang, apa kalau ceritanya gitu. Bang, kalau ini Bang udah tamat saya baca. Nih. Oke, 7 tahun saya tamat saya baca ini. Berarti Abang tahu alur cerita kitab Wahyu itu dari tahu, makanya banyak janggalnya gitu. Makanya saya tanyakan setelah saya banyak baca, ya saya lihat ada kejanggalan gitu. Contoh seperti yang saya tanyakan ini, Wahyu 7 nomor 1, bumi kok ada sudutnya? Bumi kok ada sudutnya? Ini kan harus dipertanggungjawabkan oleh kawan-kawan kita yang Kristen. Di manakah sudut bumi? Kan gitu. Oke, kalau sudut bumi saya tidak bisa menjelaskan. Oke, saya mengaku kalah, tidak bisa menjelaskan untuk masalah sudut bumi Bang, karena bukan itu topik yang akan saya bahas sih sebenarnya. Ya sudah, Bang, kalau gitu kita pindah topik dah, gak usah. Tadi Abang sih ini ya meminta saya mau ini katanya, mau ditanya boleh, ya sudah. Oh iya. Oke. Gini nih Bang, saya mau bertanya nih. Saya kan mungkin kayaknya Abang lebih tahu Alkitab. Kalau Abang 7 kali baca, saya belum sampai habis sebenarnya. Tapi saya punya poin-poin yang saya sudah belajar gitu kan. Nah, di zaman penciptaan itu kan, dari Adam dan Hawa ya kan, sampai kepada Nabi Nuh mempunyai anak, keturunan-keturunannya sampailah kepada Abraham atau Ibrahim. Ya kan Bang? Lalu? Nah, Abraham atau Ibrahim itu mempunyai 2 anak. Anak pertama itu Ismail, ya kan? Anak kedua itu Ishak, dari 2 istri yang berbeda. Halo? Saya mau tanya nih Bang, kalau Nabi Muhammad, dia keturunannya Ishak atau Ismail Bang? Ismail. Terus ini Bang, pada zaman itu kan Yesus duluan, ya kan, baru datanglah cerita di Al-Quran Muhammad, ya kan, berarti Yesus sudah naik ke surga dulu kan. Ya, kayak tadi pembahasan yang pertama saya ikutin, yang orang Batak tuh tadi siapa? Yang dia jawabannya berlibat-libat, apa pertanyaan tadi? Aduh, apa sih? Saya kurang ngonik lagi. Jadi gini, pertanyaannya yang tadi itu, utusan setelah Yesus naik ke surga, kata Yesus akan datang manusia untuk menyelamatkan. Ya, itu menurut Abang siapa? Menurut saya Nabi Muhammad itu. Adakah dalilnya Bang di Al-Quran biar saya bisa paham juga kan? Quran surah As-Sof ayat 6. Bentar ya, saya buka dulu ya Al-Qurannya. As-Sof ayat 6. Sabar. As-Sof. Nih Bang, dalilnya ya. Ya siap. Nih, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel,
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Muhammad. Ya, maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Gitu. Nah, berarti di Al-Quran ada, itu surat apa ya Bang? As-Saff ayat 6 kan? Di Al-Quran Bang. Ya, Al-Quran As-Saff ayat 6. Oke, nanti saya pelajari juga karena saya cukup penasaran juga. Mungkin saya belum sampai di situ kan. Makanya kan kata Yesus seperti apa Bang? Di Yohanes 14 itu. Ya, akan datang. Dia meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Penolong itu akan membawa Anda dalam kebenaran karena dia mempunyai roh kebenaran. Dunia tidak pernah melihat dia. Siapa yang kagak kelihatan, tapi namanya ada. Nabi Muhammad, ya. Mana ada gambar, mana ada yang melihat, mana ada gambar Nabi Muhammad coba. Dunia nggak melihat dia, kata Yesus. Nabi Muhammad kan dikenal orang banyak Bang. Nah, dulu mungkin ada dia tidak punya gambar. Ada nggak manusia di seluruh penjuru bumi ini melihat Nabi Muhammad? Nggak dilihat, enggak. Hanya di zaman Nabi Muhammad itu aja orang melihat. Jejaknya ada Bang. Jejak digitalnya ada kan? Kalau sejarah ada sih, rohnya cerita beliau ada waktu semasa kan beliau hidup. Banyak yang bilang ketemu Nabi Muhammad. Kata Yesus ya, yang menyertai ini akan selama-lamanya. Ya, akan selama-lamanya gitu. Menyertai kamu. Artinya apa? Artinya dunia tidak melihat dia, tapi dunia yakin dia adalah pembawa kebenaran dan tertanam di dalam setiap hati orang yang beriman. Itu yang dimaksud Yesus. Siapakah dia? Ciri-cirinya kata Yesus, dia memuliakan aku. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad ya teman-teman. Gini Bang, jadi menurut Al-Quran itu Nabi Muhammad ya kan. Menurut kalau di Bible-nya kita itu dia dinamakan Roh Kudus. Roh Kudus pemahamannya kita nih Bang, pemahamannya kita ya. Bang, itu kan pemahaman Anda, tapi kalau Anda baca teksnya seorang, masa roh? Yang namanya orang yang ada jasadnya, bukan roh. Gimana sih abang ini? Ya. Gini Bang, soalnya gini Bang, kalau benar memang itu Nabi Muhammad, berarti seharusnya di Bible kita itu ada Nabi Muhammad. Nggak perlu dicari Bang, nggak bakalan ada. Meskipun diterakan nama pasti dihilangkan. Karena apa? Sudah tertulis di Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah. Tuh, untuk mengambil thamanan qalila, untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Gak bakalan ketemu, kami gak bakalan nyari gitu. Ngapain kami cari? Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus ya, ciri-cirinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bang, setelah saya simpulkan gini Bang, sebenarnya ya, menurut saya nih Bang ya, menurut saya nih, kan kalau ajaran Muslim itu kan dari Nabi Ismail ya, Ajaran Muslim itu dari Allah Subhanahu Wa Taala Bang, ya. Melalui Rasulnya. Rasulnya kalau Nabi Ismail di Al-Quran itu sebagai apa Bang? Nabi pendahulu kan, pertama mula-mula. Fil Ismail ya, ada di dalam Quran surat Maryam. Kenapa Bang? Ya, di Bible kita juga ada Bang, sejarahnya ada. Ya. Jadi terus menurut saya, yang saya lihat sekarang ini khususnya di negara kita Indonesia yang banyak berdebatan dan lain-lain, selalu sampai pertikaian dan lain-lain. Pada dasarnya sebenarnya adik kakak Bang, karena kita keturunan Ishak dan abang ini keturunan Ismail gitu. Dan mereka waktu bapak
bapaknya meninggal, mereka berdua datang untuk menghadiri pas bapaknya meninggal, baru berpisah lagi gitu. Jadi Menurut begini abang bang, ya kalaunya disebut adik kakak ya gini, kalau kita lihat dari ajaran turun temurun Nabi Yakub, Nabi Ishak ke Yakub sampai seterusnya sampai Yesus, itu dikhususkan untuk satu bangsa yaitu Israel gitu. Ajaran itu hanya Ya, untuk betul, Israel, bukan orang lain gitu. Ya, itu saya akui. Hanya untuk Israel. Di betul. Mazmur ada pengakuan Yesus kan juga seperti itu. Tetapi kalau untuk Nabi Muhammad itu untuk global masalahnya. Gitu. Saya nggak bisa ngikutin yang anutannya itu hanya untuk satu suku, karena hanya khusus untuk mereka gitu. Maka mau nggak mau, secara paripurnanya disempurnakan Allah melalui Nabi Muhammad SAW agar disahkan menjadi agama global yang diridhoi, yaitu Islam. Nah gitu, makanya bang, ajaran Islam itu tidak pernah bertentangan dengan ajaran para nabi terdahulu, nggak pernah. Benar bang. Jadi gini bang, di Al-Quran itu kan ada Tauratnya juga kan bang? Betul. Di Bible kan ada juga bang, Taurat. Di Bible, baik. Halo. Jadi menurut saya di Al-Quran pernah nggak ada bahasa begini, hormatilah kitab-kitab yang sebelumnya. Quran surah Ali Imran. Yang dahulu itu. Bang, Quran surah Ali Imran ayat 2 dan 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Kami menurunkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Menghormati gitu. Min qablu hudal linnas. Untuk sebelumnya itu petunjuk sebagai untuk manusia gitu. Wa anzalal furqan, dan menurunkan Al-Qur'an. Ada bang, Ali Imran ayat 2 dan 3. Gitu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Catat ya, catat bang. Gitu. Jadi bang ya, yang namanya Taurat dan Injil itu dipelihara Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Apalagi 10 hukum Taurat dipelihara oleh Allah di dalam Quran. Gitu. Apa yang Anda ketahui tentang hukum Taurat, bang? 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 Halo bang? Bang? Waduh, ngelak-ngelak abangnya. Ngelak-ngelak bang. Sorry bang, jaringan bang. Iya, jaringan bang, itu. Bang. Iya, tadi dengar nggak ayat yang saya sebutkan? Jaringan saya nge-lag lagi. Ya bang, kedengeran bang? Ada ya, bang. Ayat yang saya sebutkan tadi bisa Anda dengarkan nggak tadi? Ayat apa? Bang? Halo bang, halo bang. Iya. Halo bang. Bang. Iya. Ya. Sorry bang. Ya, gimana bang? Ayat yang saya sampaikan ke abang tadi dapat ditangkap? Ayat apa? Sorry bang. Tadi saya nggak ini karena jaringan saya kebetulan lagi di Maluku Utara bang. Jadi jaringan sulit banget. Oke. Jadi gini bang, ya saya perlu sampaikan kepada abang, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 2 dan 3. Nanti Anda buka, silakan Google dan baca gitu ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan.
Jadi memang membenarkan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan ya, Al-Quran memelihara kebenaran yang sebelumnya. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, dari suhuf-suhuf Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi gitu. Jadi yang namanya Injil, namanya hukum Taurat dipelihara oleh Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, nggak perlu lagi dicari fisiknya gitu. Ya. Oke Bang, jadi kesimpulan saya Bang, sebenarnya ajaran kita itu mengikuti dari Taurat, Injil itu sama sebenarnya Bang. Cuman kayaknya berbeda pemahaman dari zaman dulu. Mungkin ya politik zaman dulu yang sampai membuat kita berbeda. Ke zaman dulu kan nggak ada yang namanya Kristen Bang. Zaman dulu nggak ada yang nama Kristen. Di Bible pun tidak ada tulisan yang namanya Kristen. Ya kan? Dulu kan ajaran Alkitab sebenarnya adalah mengajarkan tentang menyembah Allah. Ya. Menyembah Allah. Nah, Anda nyembah siapa Bang? Yesus itu kalau saya pribadi Bang, saya itu Allah. Yesus juga. Jadi karena pernah ada saya baca di Alkitab gini Bang. Di Alkitab itu Yesus berkata bahwa barang siapa mau menemui Bapakku yang di surga harus melalui aku. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup gitu Bang. Jadi melalui Yesus kita bisa menjadi perantara untuk Allah lah. Kalau di Kristen Allah. Pakai bahasa Indonesia ya Bang ya. Kalau saya tanggapi Bang. Jadi saya tuh gini Bang. Ya, tunggu Bang. Jadi saya begini Bang. Saya dari kecil doktrinnya itu adalah mungkin berbeda dengan Kristen yang lain ya. Tapi saya percaya Yesus dan saya percaya bahwa dia anak Allah. Yesus anak Allah. Karena saya Kristen di Kristen Advent Bang. Kristen Advent bahkan lebih fanatik dari Muslim sebenarnya kalau Abang tahu. Kalau Kristen Advent itu kita tidak memakan babi karena ada tulisannya. Ada masih ngikutin Taurat. Babi, saya tahu Advent. Anjing, tikus dan binatang jijik lainnya itu tidak bisa. Dan kami masih mengimani itu Bang. Betul. Bahkan minuman berwarna pun kita tidak bisa Bang. Gitu. Tahu saya kalau air putih aja. Ya. Jadi gini Bang, saya sangat percaya yang namanya Yesus Kristus anak Allah. Jadi sampai sekarang saya berdoa tetap saya pakai yang namanya Tuhan Yesus sebagai perantara Allah ke Allah gitu Pak. Ya kan? Jadi menurut saya kalau Abang tanya Yesus atau Allah, dua-duanya. Tapi saya harus melalui Yesus dulu baru bisa diteruskan kepada Allah. Gitu. Baik Bang, saya berikan tanggapannya. Bang, coba Anda buka kitab Anda ya Bang ya, bahwa Yesus itu hanya untuk Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Di dalam Matius 15 nomor 24 ya, apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di Matius 10 di Matius 10 nomor 5 sampai 6, di situ Yesus melarang murid-muridnya untuk mengajarkan ajaran dia kepada orang di luar Israel. Jadi Bang ya, ajaran Yesus itu hal khusus untuk Yahudi, bukan untuk kita Indonesia. Kayak gitu. Itu perlu Abang catat dulu, garis merahi di situ, dibenang merahi dulu. Dia hanya untuk Israel. Bahkan Al-Quran pun juga mengatakan wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Ali Imran ayat 49 itu ada. Jadi Bang kayak gini Bang, kalau ajarannya lokal hanya untuk satu suku saja, nggak bisa kita ikuti karena kita bukan suku Israel. Makanya Allah menurunkan agama yang global, bisa dianut seluruh manusia gitu. Jadi ketika Yesus mengucapkan akulah jalan kebenaran dan hidup, betul, saya bilang betul. Waktu itu dia ngomong sama orang Yahudi, muridnya yaitu Thomas. Dia ngomong untuk Thomas, bukan untuk Kristen. Gitu. Dan saya akui Yesus itu kebenaran, jalan dan hidup. Hanya untuk Yahudi tapinya gitu. Namanya Kristen Bang. Gini Bang, saya tanggapi ya.
Ya, ini saya tanggapi ya Bang ya. Maaf ya, saya tanggapi nih. Saya sudah bilang dari awal, dari tadi nih. Di Alkitab pun tidak ada bahasa atau kata-kata bilang itu Kristen. Karena Kristen itu bikinan manusia. Bahasa Kristen itu bisa bikinan manusia. Bikinan manusia, karena, baik. Terus kita kan ya, karena yang seharusnya kan Kristus. Kita harus percaya Kristus lah, Kristus. Nah, sekarang saya tanya Bang, untuk agama Islam sendiri kan itu di Arab Bang. Baik. Ya kan. Jadi ini persamaan aja Bang. Jadi gini, Yesus datang ke dunia, ya kan, bukan untuk orang Yahudi saja, bukan untuk agama Yahudi atau orang Yahudi, atau bukan cuma untuk orang Israel, bukan Bang. Karena gini Bang, pada saat itu kenapa Yesus dilahirkan, kenapa Yesus turun ke dunia sebagai manusia? Karena ajaran kita itu untuk menebus segala dosa umat manusia yang terjadi, apalagi di Israel waktu itu. Ya, di Israel waktu itu, karena sudah dari zaman Nabi Nuh keturunannya itu kan sudah penciptaan kedua Bang. Yang pertama kan air bah, seluruh umat manusia dibinasakan karena sudah jatuh ke dalam dosa Bang. Betul? Ya. Makanya disisakanlah manusia, yaitu Nabi Nuh dan keturunannya. Nah, bisa diperpendek Bang, maksud saya bisa diperpendek biar narasinya diperpendek biar langsung ke poin pertanyaan gitu loh Bang. Oke, jadi gini Bang, jadi menurut saya Bible itu untuk seluruh dunia, karena dari kitab Taurat, Injil sampai Perjanjian Baru itu menceritakan dari awal dan akhir, yaitu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi ini semua cerita yang terjadi di zaman dulu dan sepertinya akan terulang kembali di zaman sekarang. Karena Alkitab ini menceritakan zaman pada saat itu, ya kan? Sama Al-Quran juga menceritakan zaman pada saat itu, bukan zaman pada saat sekarang, tapi itu akan terulang, sepertinya akan terulang. Nah, makanya umat manusia diberikan kesempatan setelah pemusnahan umat manusia yang pertama, itu kita diberikan kesempatan untuk bertobat, percaya kepada Sang Pencipta, dan memperkuat iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu Bang. Kalau kita memperdebatkan nama dan lain-lain, malah menurut saya kita akan salah tafsir sendiri. Kalau di ajaran Bible. Jadi saya mau gini Bang, saya mau apa inti poin dari narasi Anda itu? Apa yang perlu Anda pertanyakan, maksud saya gitu? Ya gini, inti poinnya Bang, Yesus itu ya bukan hanya untuk umat Israel atau Yahudi, tapi seluruh dunia Bang. Berbeda udah berarti itu dengan ucapan Yesus abangnya. Yesus ngomong Bang, dia hanya untuk Israel, nggak ada dia untuk seluruh dunia, nggak pernah dia mengatakan seperti itu. Coba Anda baca Matius 15 nomor 24. Gini Bang, saya tanya gini Bang, apakah Al-Quran juga untuk Indonesia? Padahal pada saat itu Indonesia belum ada Bang, belum ada. Yang ada pada zaman itu cuma di sana Bang. Ya kan? Jadi Bang, Al-Quran itu dia tidak berkata seperti aku untuk Indonesia, enggak, tapi Al-Quran itu berkata secara global, ya petunjuk untuk manusia gitu. Sama bang. Artinya Al-Quran itu tidak memandang suku, tidak memandang negara, tidak memandang apapun gitu. Itulah kitab suci dari Tuhan semesta alam. Dia untuk manusia, bukan memandang sebuah suku dia. Nah, jadi seperti itu. Sama bang, gini bang, di ajaran Kristen Bible macet lagi ya bang, angkat ke surga setelah penyalipan dan lain-lain, dia disiksa dan dia bangkit kembali. Ya, setelah dia kedengaran bang? Nah, ya. Jadi setelah di ajaran Bible juga, setelah Yesus dibangkitkan, setelah dia disalibkan, sebelum dia naik ke surga, dia bilang, jadikanlah semua murid-muridku, gitu. Jadi semua itu artinya semua, gitu bang. Bahkan Muslim pun percaya Yesus kan bang. Nggak mungkin. Saya tampilkan data kepada abang ya. Iya. Nih bang ya, Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Oke? Tunggu bang, ini bukan suku yang lain. Itu nih, kan, coba baca dari awal bang. Jangan hanya potong-potong ini gitu. perempuan bang. Kanaan yang percaya. Iya, berarti ada seorang perempuan yang bicara dengan Yesus kan gitu. Nah, jadi Yesus menjawab dia hanya diutus untuk Israel, bukan untuk di luar Israel kan gitu ceritanya. Nah, makanya enggak, di dalam bang. ini bang, bukan di ini. Bentar, saya mau tunjukkan sama abang ya. Nah, pesan Yesus kepada 12 muridnya apa aja? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. ke jalan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, kata Yesus. Terus bang. Nah, iya. Jadi Yesus pun memberi titah. Ini tinggal pengajarannya bang. Tapi yang yang saya tekankan ini, yang saya tekankan ini ya kepada Anda. Lagi, bang. Sampai di Timur Tengah pun ada Israel bang. Jadi yang saya tekankan kepada Anda ya bang ya, yang saya maksud, yang saya tekankan kepada Anda, Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia gitu loh. Gak usah dipelintir-pelintir gitu apa yang dikatakan Yesus. Itu tulisannya, tapi abang hanya ambil satu kata. Abang hanya ngambil satu ayat doang. Kalau abang memahami semua alur ceritanya, abang tidak akan bicara seperti itu, karena ini yang dikutip satu ayat doang kan? Itu kan ayat pertama tuh. Mau ayat mana lagi? Iya, yang saya kutip ya, bang, ini ayat kalau, pertama loh. Kita membahas ayat pertama, membahas Bible atau Al-Quran, cuma ngambil satu ayat doang, ya pasti salah pemahaman. Nggak bisa paham semua gitu bang. Ini namanya alur cerita. Alur cerita itu harus tahu dari awalnya sampai akhirnya. Ayat pertama loh bang. Ya, Yesus mengutus ke-12 murid pertama. Bisa tersesat bang. Syukron bang ya. Berangkat misalnya dari Jakarta ke Bandung, tapi yang kita bahas cuma Cikarang bang. Kapan nyampenya? Ya ini. Gitu. Ini ayat pertama yang saya bahas bang. Perkataan Yesus itu mau kita apakan lagi gitu, diletakkan di pertama. Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Israel. Dia menegur muridnya mengajarkan ajaran dia di luar Israel. Titik, udah gitu titahnya. Gak bisa ajaran dia diikuti di luar oleh Israel, gak bisa. Makanya Tuhan semesta alam dan Yesus ya juga meminta tolong agar apa? Ajarannya dijadikan ajaran global. Makanya Yesus meminta penolong lain, yang mana ajaran ini akan menjadi ajaran global untuk seluruh manusia. Apa namanya? Yaitu Islam. Makanya bang ya kagak pernah secara teologi ajaran Islam itu bertentangan dengan para nabi terdahulu, nggak pernah gitu, nggak pernah. Bahkan praktek cara menyembah Tuhan ya, cara menyembah Tuhan itu tidak bertentangan dengan ajaran para nabi terdahulu Islam itu. Nabi dahulu ya, mereka menyembah dengan Tuhan semesta alam itu dengan cara jidatnya ke tanah bang. Abraham tuh ya, dia sujud menyembah kan kayak gitu. Di Kejadian 24 nomor 52 Abraham sujud menyembah, sujud. Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8 jidatnya ke tanah juga. Nah, sujud juga dia. Habis itu Ezra juga sujud, jidatnya ke tanah. Yesus pun di Taman Getsemani juga sujud.